wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Prihatini dari D3 Sistem Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan sebuah pembuatan form pendaftaran siswa. Sebelumnya kita membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan software MySQL. Di sini saya membuat database-nya dengan nama pendaftaran siswa, kemudian dengan nama tabel calon siswa, dengan kolom ID, dengan tipe data integer, kolom nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, nomor telepon, email, sekolah asal, dengan tipe data VARCHAR. Kemudian saya menggunakan primary key-nya dengan kolom ID. Di sini saya juga membuat data siswa yang sudah mendaftarnya. Kemudian langsung kita membuat koneksinya untuk menghubungkan PHP dengan MySQL-nya. Di sini saya menggunakan fungsi MySQL Connect dengan parameter alamat server localhost, usernya root, dengan passwordnya kita kosongkan saja. Kemudian dengan nama database seperti yang sudah kita buat tadi, pendaftaran siswa. Jika koneksi gagal, variabel db akan bernilai false, maka kita harus mengeceknya dengan ekspresi if seperti berikut. Jika database-nya tidak terhubung, maka akan muncul gagal terhubung dengan database. Kemudian kita membuat indeks seperti berikut, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti ini hasilnya. Lanjut kita membuat file list siswa. Di sini saya menghubungkan dengan koneksi ke database-nya dengan remedy seperti ini. Agar variabel db dapat dibaca, setelah itu kita membuat query untuk mengambil data siswa pada tabel calon siswa. Dengan query-nya seperti ini. Kemudian hasil query tersebut kita ubah menjadi array dengan fungsi MySQL_array yang hasilnya akan disimpan pada variabel siswa. Di sini saya juga menggunakan perulangan will untuk mengulang data selama masih ada di dalam tabel. Pada array siswa, indeksnya sesuai dengan yang ada di database tadi ya, kolom-kolom yang kita buat di MySQL tadi sesuai dengan nama-nama kolomnya. Kemudian kita akan menampilkan total data yang ada di dalam tabel dengan menggunakan perintah MySQL num rows. Kemudian hasilnya seperti berikut. Ya, akan muncul data yang kita buat tadi di MySQL dengan totalnya 2. Selanjutnya, untuk menambahkan data ke tabel MySQL, kita buat dulu file from daftar untuk menginputkan halaman formnya. Kemudian di sini kita menggunakan from dengan atribut action dan method. Atribut action yaitu digunakan untuk menentukan script mana yang akan memproses data inputannya. Di sini terhubung dengan file proses pendaftaran. Nanti kita buat file proses pendaftaran untuk bisa memproses
data yang masuk ke dalam database. Kemudian di sini ada atribut method dengan atribut method yaitu digunakan untuk menentukan metode pengiriman datanya. Di sini saya menggunakan post untuk menentukan kunci indeks pada array. Selanjutnya hasilnya akan seperti ini form pendaftarannya. Oke. Kemudian kita membuat file proses pendaftaran. Di sini kita juga harus membutuhkan koneksi ya, koneksi ke database agar bisa terkoneksi kepada database yang kita telah buat. Kemudian kita mengecek apakah tombol daftar sudah bisa diklik atau belum dengan query seperti ini. Selanjutnya pertama kita ambil data yang dikirim dari formulir dengan source code seperti ini. Semuanya tersimpan pada variabel post karena kita tadi menggunakan metode post. Kemudian kita membuat query seperti ini untuk bisa menambahkan data siswa yang baru mendaftar untuk bisa tersimpan kepada database. Selanjutnya kita cek apakah query bisa berhasil tersimpan atau tidak dengan source code atau query seperti ini dan terhubung ke file index. Maka pada file index kita buat seperti ini. Untuk mengeceknya, jika data berhasil disimpan, maka akan muncul tulisan pendaftaran siswa baru berhasil. Jika tidak berhasil, maka akan tertulis seperti ini pada file index. Selanjutnya, kita lihat hasilnya seperti ini. Kita menambahkan filenya. Daftar. Oke, maka akan muncul pendaftaran berhasil, siswa baru berhasil. Oke, kita lihat pada pendaftar ya sudah tersimpan nama Sena. Kemudian selanjutnya kita membuat file hapus untuk menghapus data yang tidak diperlukan atau tidak diinginkan. Di sini kita seperti biasa untuk mengkoneksikan ke database kita menggunakan menyambungkan koneksi PHP, menyambungkan ke file koneksi PHP. Oke, selanjutnya kita membutuhkan ID untuk menentukan data yang akan dihapus. Karena itu kita mengambil ID dari query string. Query-nya seperti ini. Kemudian untuk menghapus data kita memerlukan query dengan query seperti berikut. Lalu kita harus mengeceknya apakah data tersebut bisa dihapus atau tidak. Kita perlukan kita menggunakan query seperti ini. Oke, jika data tidak bisa dihapus maka akan muncul tulisan gagal menghapus. Oke, selanjutnya kita membutuhkan form edit untuk mengedit data yang masih salah. Di sini juga memerlukan koneksi ke database. Kemudian pertama kita mengambil ID yang akan diedit karena ID itu primary key ya. Untuk
kita harus mengeceknya terlebih dahulu ID-nya ada di query string atau tidak dengan mengecek query-nya dengan perintah seperti berikut. Lalu kita mengambil query string seperti yang tadi, seperti ini. Kemudian kita membutuhkan untuk query untuk mengambil data dari database dengan cara seperti ini, untuk menampilkan data atau mengambil data pada database. Jika data yang diedit tidak ditemukan, kita harus mengeceknya. Jika data yang diedit tidak ditemukan, kita memerlukan source code atau perintah seperti ini. Oke. Pertama kita mengubah data menjadi array dengan menggunakan MySQL5Array. Karena data yang akan kita ambil adalah satu baris, jadi kita harus menggunakan ini MySQL5Array, search. Kemudian data tersebut kita tampilkan untuk menjadi nilai default pada form. Kemudian kita memerlukan proses edit agar bisa diterapkan pada webnya. Di proses edit juga memerlukan koneksi ke database. Untuk mengecek apakah tombol simpan jadi atau tidak, kita memerlukan query seperti ini. Kemudian untuk mengambil data formulir, kita butuhkan seperti ini. Lalu untuk mengupdate, kita memerlukan perintahnya untuk bisa mengupdate seperti ini, update tabel calon siswa. Kemudian kita harus mengeceknya apakah data tersebut berhasil atau tidaknya diedit, maka kita menggunakan perintah use seperti ini. Oke, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama akan tampil seperti ini. Kemudian pertama kita harus mengklik daftar baru. Untuk mendaftar, isi kolom-kolom pada form. Isi sesuai data diri Anda. Kemudian klik daftar. Ya, pendaftaran siswa baru berhasil. Oke, sekarang kita lihat pada pendaftarannya. Sudah ada 4 pendaftar. Kemudian jika ingin mengedit, klik edit di sini. Ya. Kemudian klik simpan untuk penyimpanannya. Berhasil ya, di sini agamanya sudah berubah menjadi Kristen. Jika ingin menghapusnya, tinggal klik hapus. Oke, sudah terhapus. Kemudian jika ingin menambahkannya, kita hanya perlu mengklik tambah baru di sini.
pendaftaran siswa baru berhasil. Kita cek, ternyata berhasil Edginanda. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.